Kalian pernah dengar gak ada negara yang aneh, anomali, ekonominya di bawah kita, tapi kualitas pendidikannya tuh jauh di atas kita. Dan efek dari kualitas pendidikan bagus ini nanti di masa depan negara ini akan segera menyalip ekonomi kita dan mungkin jadi negara maju. Hampir semua negara researchnya jelas, ekonominya maju, educationnya ngikut. Nah ada satu negara nih yang pendidikannya dulu yang udah maju. Ekonomi yang masih di bawah kita 2/3 GDP kita dulu per kapitanya. Tapi ekonominya terus-terusan. Bentar lagi nyalip kita gitu loh. Karena mereka emang SDM-nya gila ya. Bukan Singapura, ya tapi Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di Asia Tenggara. Berdasarkan hitungan growth rate, kemungkinan Vietnam akan menjadi negara yang semakin maju. Nah ini adalah fakta yang menarik banget untuk dibahas. Kenapa Vietnam berhasil bikin sistem pendidikan mereka tuh begitu keren lah. Bahkan mengungguli negara-negara besar seperti Amerika, Inggris. Lalu apa sih rahasianya? Banyak yang bilang kalau kualitas pendidikan itu tergantung pada ekonomi suatu negara. Banyak yang beranggapan kalau semakin tinggi GDP suatu negara, semakin baik pula kualitas pendidikan di negara itu. Tapi Vietnam membuktikan sebaliknya. Dengan GDP yang jauh lebih kecil dari negara-negara besar seperti Amerika dan bahkan Indonesia, Vietnam tetap bisa bersaing di level global, terutama dalam tes PISA, Program for International Student Assessment. Tes PISA itu adalah tes internasional yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains dari berbagai negara. Tapi tesnya itu bukan cuma hafal rumus doang. Jadi tujuan tesnya itu untuk melihat sejauh mana siswa mampu menggunakan pengetahuan dan kecerdasan mereka dalam situasi dunia nyata. Nah hasilnya itu dipakai buat ngebandingin sistem pendidikan di berbagai negara, biar tahu di mana letak kurangnya dan bisa dibenerinnya tuh di mana sih gitu. Pada tahun 2012, Vietnam baru pertama kali nih ikutan tes PISA dan langsung mengejutkan dunia dengan menduduki peringkat 17 untuk matematika, 19 untuk sains, dan 8 untuk membaca. Skor ini tuh bahkan mengalahkan negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan bahkan Jerman loh. Nah Vietnam tuh kembali membuktikan bahwa performa mereka tuh bukan cuma kebetulan. Mereka tuh berhasil mempertahankan posisinya di peringkat atas dengan skor yang tidak kalah mengesankan. Skor tertinggi Vietnam berada di bidang sains, di mana mereka menduduki peringkat 4 dunia pada PISA 2018 yang membuktikan konsistensi mereka. Nih, padahal kalau kita lihat di GDP Vietnam itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lain gitu. Tahun 2012 GDP Vietnam tuh hanya sekitar 195,6 miliar US dollar, sementara Indonesia memiliki GDP 917,9 miliar US dollar. Indonesia udah nyampe 900, Vietnam masih 100 nih. Nah kita bandingkan juga dengan Amerika yang punya GDP mencapai 16,25 triliun US dollar. Tapi justru Vietnam yang berhasil mengungguli negara-negara ekonomi maju itu dalam kualitas pendidikannya. Ngeri ya Vietnam nih ya. Ini bukti nyata kalau kesuksesan pendidikan itu bukan cuma soal uang. Faktor lain seperti budaya kerja keras, dedikasi guru, dukungan pemerintah, ternyata juga penting untuk membuat sistem pendidikan yang sangat unggul. Budaya kerja keras dalam sistem pendidikan. Salah satu rahasia terbesar keberhasilan Vietnam dalam pendidikan adalah budaya kerja keras yang mendarah daging dalam sistem mereka. Di Vietnam, datang terlambat atau bolos pelajaran itu dianggap tabu lah. Siswa-siswa di Vietnam itu terbiasa menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah dibandingkan dengan negara lain, bahkan sejak kecil. Nah di sekolah juga bukan hanya main ya, tapi belajar sambil bermain dan ternyata efektif loh berlama-lama di sekolah. Nah tahu dari mana buktinya? Menurut Stockholm School of Economics, pelajar usia 5-8 tahun di Vietnam itu sudah menunjukkan performa yang jauh lebih baik dibandingkan anak-anak dari negara-negara lain kayak Ethiopia, India, Peru gitu. Vietnam tuh udah dari kecil lebih baik. Jadi waktu anak-anak dari berbagai negara itu dikasih soal yang sama, ternyata anak-anak di Vietnam tuh nilainya paling tinggi. Ini anak-anak yang usianya masih 5-8 tahun ya, masih setara anak-anak SD awal-awal lah. Tapi dari kecil tuh mereka udah lebih unggul dibandingkan anak-anak di negara-negara lain yang setara. Bukan cuma menghabiskan waktu di sekolah aja nih yang lama, tapi banyak siswa di Vietnam tuh ngikutin pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Bisa sampai 16 jam per minggu nih, ngeri juga ya. Mereka rajin banget. Nah ini menunjukkan bahwa pendidikan itu menjadi prioritas utama bagi mereka. Dan hasilnya siswa-siswa Vietnam tuh memiliki kemampuan akademis yang lebih tinggi di usia dini. Menjadikan mereka tuh siap bersaing di tingkat global. Nah sedangkan di Indonesia tuh kan meniru Finlandia ya. Gak ada PR, sekolah lebih sebentar, gak ada UN, dipakai main sambil belajar lah. Gak masalah lah kalau dipakai beneran main sambil belajar. Nah ini dipakai apa? Ya betul, main TikTok dan mabar. Ya gimana mau jadi negara maju kalau cuma main TikTok dan mabar doang? Peran orang tua sangat kuat. Faktor lain yang gak kalah penting dalam kesuksesan pendidikan di Vietnam adalah peran aktif orang tua. Di Vietnam, orang tua sangat terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Mereka sangat mendukung anak-anaknya itu untuk mengikuti kegiatan kayak les tambahan,
Bahkan orang tua ini rela bekerja keras demi biaya pendidikannya. Menurut laporan dari World Bank, banyak orang tua di Vietnam tuh menganggap pendidikan adalah cara terbaik untuk menjamin masa depan anak-anak jadi manusia yang lebih baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam mendukung keberhasilan dunia pendidikan. Nah, kalau kalian tahu ada buku viral di sana. Ini buku viral banget di sana. Judulnya Battle Hymn of the Tiger Mother. Buku ini menggambarkan bagaimana orang tua Asia, termasuk Vietnam, menerapkan disiplin yang keras untuk anak-anak mereka dalam hal pendidikan. Ini jenis yang viral aja kayak buku gitu ya. Udah mencerminkan budaya pendidikan di sana sih. Bukunya aja ngomongin tentang kerja keras. Viral lagi. Di Indonesia yang viral apa? Jadi emang orang tua di Vietnam tuh memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi akademik anak-anak mereka. Dan mereka nggak segan-segan gitu ya kerja lebih keras, berjuang lebih ekstra keras untuk memastikan anak-anak mereka tuh berprestasi. Budaya ini tuh sangat kuat berkontribusi terhadap keberhasilan siswa-siswa di Vietnam. Makanya tes internasional kayak PISA tuh jadi sukses gitu ya. Jadi nilai mereka tuh bagus di sana. Ya karena ada kerja keras dan budaya untuk belajar terus-menerus ini gitu. Dukungan penuh dari guru dan pemerintah. Selain faktor keluarga, pemerintah dan guru di Vietnam juga memainkan peran yang sangat penting di sini. Guru-guru di Vietnam tuh nggak hanya mendapatkan pelatihan yang berkualitas, tapi mereka juga diberi kebebasan untuk mengajar dengan metode yang sekreatif mereka lah. Pemerintah tugasnya memberikan fasilitas lengkap kepada sekolah-sekolah, baik di kota, desa, pelosok gitu. Sehingga nggak ada kesenjangan fasilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Buktinya dari mana? Buktinya tes PISA-nya bagus. Ini contoh salah satu inovasi terbaik dari pemerintahan Vietnam adalah memberikan insentif khusus kepada guru yang bersedia ngajar di daerah pelosok. Ini kebijakan yang jarang kita temui di negara-negara lain. Jarang banget. Termasuk di Indonesia tuh ya nggak banyak lah insentif yang kayak gini. Insentif ini membuat para guru motivasinya untuk mengajar di daerah tuh jadi meningkat. Karena mereka tuh nggak ngerasa dikorbankan gitu, ditempatkan di tempat terpencil tuh jadi sesuatu yang oke, aku dapat insentif soalnya. Jadi nggak ngerasa terpojokan, terkorbankan karena kesialan. Insentif ini membuat para guru termotivasi untuk mengajar di daerah terpencil tanpa merasa dikorbankan. Mereka tuh ngajar di pelosok, bahkan bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada guru-guru yang ada di kota. Di Indonesia gimana? Guru yang mengajar di kota besar aja banyak yang hidupnya kurang layak, apalagi guru honorer. Nah, bayangkan udah mah guru honorer tapi di pelosok gitu. Berdasarkan laporan dari The Economist, pemerintah Vietnam juga mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk mengalokasikan setidaknya 20% anggarannya untuk pendidikan. Ini memastikan bahwa semua sekolah mendapatkan fasilitas yang setara. Jadi di Vietnam tuh nggak ada cerita sekolah unggulan atau sekolah yang kekurangan fasilitas. Semuanya tuh sangat diusahakan untuk merata dan berkualitas. Fokus pada pendidikan yang merata. Di banyak negara termasuk Indonesia kita sering mendengar masalah kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah biasa. Ini menjadi salah satu alasan kenapa munculnya sistem zonasi di Indonesia. Yang sayangnya belum efektif dalam mengatasi masalah itu. Karena tetap aja kesenjangannya terjadi gitu. Di Vietnam nggak ada yang namanya sekolah unggulan atau favorit. Semua sekolah tuh baik kota maupun desa memiliki kualitas yang sama dari segi fasilitas, segi guru. Karena fokus pada kualitas dan fasilitas guru mereka tuh disetarakan gitu. Kok aku tahu? Simpel aja jawabannya, mereka unggul di dalam tes PISA. Tes PISA itu memang didesain khusus untuk merepresentasikan kualitas seluruh negara, bukan hanya di kota, apalagi ngirim anak-anak yang pintar-pintar doang. Enggak gitu cara tesnya. Salah satu alasan utama kenapa sistem pendidikan di Vietnam tuh bisa begitu merata dan bagus adalah karena setiap sekolah di sana tuh mendapatkan fasilitas yang sama dari pemerintah. Mulai dari papan tulis, buku, teknologi, semuanya tuh disediakan dengan kualitas yang nggak jauh beda. Di daerah perkotaan misalnya, kualitasnya sama dibandingkan dengan daerah yang terpencil jauh dari kota gitu. Jadi nggak ada nih kualitas pendidikan kota dan desa tuh yang beda gitu ya. Karena masalah akses, karena masalah tidak adanya dana gitu. Itu tidak terjadi lah di sana. Nah, ini data dari Center for Global Development. Vietnam tuh jadi salah satu dari sedikit negara yang masih berkembang berhasil meningkatkan kualitas pendidikannya dari tahun ke tahun. Dari 87 negara yang diteliti, 56 negara justru mengalami penurunan kualitas pendidikan, tapi Vietnam terus maju. Ini menunjukkan berapa seriusnya Vietnam dalam membangun sistem pendidikan yang merata dan berkualitas. Vietnam tuh nggak mencoba meniru sistem pendidikan dari negara-negara maju, kayak Finlandia lah. Indonesia kan banyak ke Finlandia gitu. Mereka tuh tahu bahwa kondisi ekonomi dan sosial Vietnam tuh beda jauh dengan negara Eropa. Jadi mereka mengembangkan sistemnya yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Kondisi lokal mereka seperti apa? Mereka akan fokus ke situ, fokus ke disiplin, kerja keras, dedikasi, yang ternyata terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Ada juga kritik terhadap sistem pendidikan Vietnam.
Meskipun Vietnam telah mencapai banyak keberhasilan dalam pendidikan, tetapi tetap aja ada yang kurang dan ini kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak ya. Beberapa pihak mengatakan bahwa sistem pendidikan Vietnam tuh terlalu fokus pada tes-tes akademis gitu, standar tes yang dicapai, kurang memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan praktis. Ada kekhawatiran bahwa siswa-siswa itu mungkin pintar dalam hal akademis, tapi kurang siap ketika harus terjun ke dunia kerja karena minimnya keterampilan praktis yang diajarkan di sekolah. Sebenarnya terlepas dari kritikan ini, Vietnam juga tetap harus layak diacungi jempol sih. Mereka bisa nunjukin bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan penuh dari berbagai pihak kayak pemerintah, guru, orang tua, negara tuh bisa menciptakan sistem pendidikan yang setara dengan negara-negara maju loh. Padahal Vietnam tuh masih negara berkembang kan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Vietnam? Satu hal yang jelas, kita tidak bisa terus-terusan meniru mentah-mentah sistem pendidikan yang ada di negara lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi kita sendiri. Vietnam berhasil menciptakan sistem yang works karena mereka fokus pada kekuatan lokal, budaya kerja keras, dedikasi guru, dan pemerintah yang serius pemerataannya. Indonesia sebenarnya bisa melakukan hal yang sama, fokus pada akar dan budaya kearifan lokal kita gitu. Tapi ini juga penting untuk ada komitmen dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, tapi juga orang tua, guru, dan berbagai pihak yang terlibat di dunia pendidikan. Oke, Vietnam telah membuktikan bahwa pendidikan berkualitas itu tidak harus bergantung pada ekonomi yang kuat. Dengan kerja keras, komitmen, dan dukungan penuh, Vietnam mampu menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Nah, Indonesia gimana? Apa bisa jadi sebagus Vietnam? Jangan niru Vietnam, tapi ciptakanlah kemampuan dan kearifan pendidikan lokal kita sendiri.